Nah, di sini kami Partai PKN sudah melakukan proses rekrutmen para pecaleg dan semua dapil. Kami tidak gegabah untuk memutuskan siapa yang bakal jadi caleg. Kami lebih banyak melihat tentang figur itu akan kerja-kerja sosialnya di tengah-tengah masyarakat, dalam arti siapa yang bakal jadi DPR nanti setelah terpilih, orang itu yang benar-benar berpihak pada rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan itu adalah cita-cita yang diharapkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara secara nasional. Dengan adanya partai baru, Partai Kebangkitan Nusantara ini, maka saya memberanikan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPRD, karena saya membaca visi misi dan anggaran dasar rumah tangga itu sesuai dengan saya punya hati nurani. Saya meminta ya supaya semua perempuan mari kita bergandeng tangan. Ini agak berat juga saya ngomong dengan saudara-saudara saya yang laki-laki. Perempuan punya perempuan. Kalau untuk supaya perempuan tuh bisa dapat 9 kursi yang ada tidak didominasi oleh laki-laki. Ya, ini saya mengajak ya. Tapi perempuan yang mana? Jelas perempuan yang berkualitas. Tidak sembarang perempuan. Menyongsong pemilu pada tahun 2024, Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Ende saat ini sedang melakukan berbagai persiapan, salah satunya menjaring bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ende. Berdasarkan keterangan pimpinan cabang PKN Kabupaten Ende, Lexiso, diketahui hingga saat ini bakal caleg yang telah mendaftar di Sekretariat PKN telah melampaui persentase dan selanjutnya akan diadakan seleksi. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Saat ini kami sedang berada bersama pimpinan cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Ende. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Jack. Seperti kita ketahui, banyak partai mempersiapkan diri menuju pileg pada tahun 2024 mendatang. Partai Kebangkitan Nusantara yang berada di Kabupaten saat ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Selamat buat kita semua pemirsa dimanapun yang sempat menonton video visual kita bersama Fakta Hukum. Jadi berkaitan dengan persiapan yang akan dihadapi oleh Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Ende dalam menghadapi perhelatan pemilu di 2024, yang jelas di Kabupaten Ende ini terdiri dari 4 dapil. 4 dapil dengan kuota caleg itu 30 kursi, yang dimana sesuai dengan kekuatan kursi yang ada di legislatif Kabupaten Ende itu totalnya 30, berarti 4 dapil secara seluruhnya kursi juga 30. Nah, di sini kami Partai PKN sudah melakukan proses rekrutmen para pecaleg dan semua dapil, dan yang kami rekrut itu kuotanya sudah melebihi persentase yang seharusnya 100%, tetapi yang kami lakukan di atas 50. Mengapa itu kami lakukan? Karena dari proses perekrutan nanti kami di PKN, kami akan melakukan proses seleksi dalam artian orang mana yang pantas dan layak untuk diakomodir menjadi caleg untuk ikut dalam perhelatan pemilu legislatif akan datang. Karena kami tidak gegabah untuk memutuskan siapa yang bakal jadi caleg. Kami lebih banyak melihat tentang figur itu akan kerja-kerja sosialnya di tengah-tengah masyarakat, dalam arti siapa yang bakal jadi DPR nanti setelah terpilih, orang itu yang benar-benar berpihak pada rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan itu adalah cita-cita yang diharapkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara secara nasional. Tentunya para bakal caleg ini kan melalui tahap penjaringan. Siap. Penjaring seperti apa selama ini? Jadi penjaringan yang kami lakukan itu setiap dapil melalui pimpinan kepengurusan kami di tingkat kecamatan merekomendasikan orang-orang yang akan diutus untuk menjadi caleg. Dan di sini juga tidak serta-merta kami memutuskan bahwa mereka itu harus diterima.
Jadi ada satu tahapan lagi yang kami lakukan adalah proses seleksi. Di proses seleksi dengan harapan jikala maju jadi caleg, targetnya minimal 1 dapil 1 kursi. Jadi kami benar-benar cari figur yang berpotensial untuk masyarakat. Begitu. Bapak, ini terhadap bakal caleg Bapak, apa yang Bapak harapkan dari setiap bakal caleg? Kepada setiap bakal caleg, yang saya harapkan apabila setelah nanti kalian terpilih, benar-benar kalian menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena kalian yang terpilih nanti adalah representatif daripada masyarakat. Jadi tolong itu dijagakan. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek. Partai Kebangkitan Nusantara secara nasional memang sesuai dengan SOP-nya partai dan perintah pimpinan. Kami melakukan penerimaan bakal caleg itu secara gratis. Kami tidak memungut 1 rupiah pun kepada bakal caleg itu. Hanya kami tetap dorong dengan semangat Partai Kebangkitan Nusantara itu berlaku dari pusat sampai daerah. Kami berasaskan semangat gotong royong. Karena dengan gotong royong kita pasti bisa untuk menghendaki apa yang kita inginkan bersama. Karena gotong royong adalah wujud kerja nyata yang dilakukan oleh kita punya founding father sebelumnya. Semangat itu yang kami piara dan kami kembangkan. Seperti kita ketahui bahwa pemilih ini ada pemilih milenial di Kabupaten ini begitu banyak. Seperti apa kemudian terhadap pemilih milenial saat ini? Jadi baik, berkait dengan pemilih milenial, tentunya yang akan dilakukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara kepada para pemilih milenial. Di sini kami selalu memberi pencerahan kepada mereka tentang pentingnya berpolitik. Dengan penting berpolitik, manfaat politik, tujuan politik, dengan referensi itu maka masyarakat dalam hal ini kaum milenial tidak salah memilih, tidak salah menggunakan suaranya pada saat pemilihan nanti. Jadi bahwasan politik itu sesungguhnya yang kita cari itu bukan kekuasaan semata, tapi ada agenda besar yang harus kita perjuangkan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Jadi siapapun yang menjadi wakil rakyat, dia adalah corong masyarakat. Seperti itu. Kelihatannya PKN di kabupaten ini khususnya kelihatan sangat berkembang, bahkan sangat diterima oleh masyarakat di kabupaten ini. Terbukti dengan melimpahnya caleg, bakal caleg yang ikut serta di PKN. Apa yang Bapak harapkan dari perkembangan PKN ke depan di kabupaten ini? Jadi dengan hadirnya Partai Kebangkitan Nusantara secara nasional dan elit khususnya, jadi kita ingin kembali bagaimana melestarikan lagi budaya-budaya Nusantara, warna-warna Nusantara, kejayaan Nusantara yang pernah kita alami, yang kita pernah tahu dalam sejarah. Bahwa Indonesia dulu tuh pernah masuk masa kejayaannya di zaman kerajaan, kalau tidak salah di kerajaan Sriwijaya itu masa. Dan justru itu dengan hadirnya PKN kami mau hidupkan lagi masa kejayaan itu. Itu prinsip kami dari pusat sampai ke daerah. Itu menjadi tujuan PKN. Begitu. Apakah ada hal lain yang pada saat ini hendak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten ini? Jadi baik, terima kasih kepada sesama saudaraku masyarakat Kabupaten ini khususnya. Jadi di perhelatan pemilu nanti benar-benar kita menggunakan hak pilih kita yang tidak kita pilih berdasarkan sesuatu yang karena ditekan atau yang dibayar. Pilihlah hak suaramu sesuai dengan hati nuranimu, yang dimana orang yang akan kalian pilih adalah orang yang benar-benar dipercaya, yang dapat menjembatani aspirasi kalian apabila nanti beliau terpilih. Dan tentunya orang itu adalah orang yang dari sisi attitude telah memenuhi persyaratan. Dan itu saya yakin pasti ke depan bakal baik. Jangan kita pilih seseorang hanya karena kita sudah menerima sesuatu dari si para caleg itu, dan itu akan membawa
kerugian besar ya bagi kita pada umumnya. Karena apa? Setelah beliau terpilih nanti, karena kita memilih beliau karena sesuatu, maka setelah beliau jadi bukan aspirasi rakyat yang beliau perjuangkan, tetapi yang beliau berpikir bagaimana untuk kembali menutup utang pengeluaran dia, kosnya dia, anggaran dia yang dia kucurkan pada saat perhelatan pemilu legislatif. Tapi itu tidak menjadi harapan kami dari PKN. Kami dari PKN benar-benar mengharapkan pada sesama saudaraku, pilihlah sesuai dengan hati nuranimu, bahwa orang itu benar bisa dipercaya. Jadi itu, saya, nama gaulnya saya disapa sehari-hari dengan Lexiso, nama baptis saya Alexander Sidi. Karena pendidikan saya di strata S1, maka saya sarjananya sosiatri, jadi ilmu kemasyarakatan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ben. Selamat sore juga Mama Afra, selamat sore. Kami dari Suara Fakta Hukum senang sekali dapat menemui Bapak dan Ibu pada sore hari ini di kantor Partai Kebangkitan Nusantara yang berada di Kabupaten Ende. Bapak dan Ibu adalah bakal caleg dari PKN ya, dari bakal caleg PKN. Tentunya sudah memikirkan sesuatu sehingga memilih PKN sebagai gerbong atau kendaraan politik ke depannya. Saya mendahului ke Bapak Ben dulu ya. Bapak Ben bisa menjelaskan apa yang mendorong sehingga Bapak Ben mencalonkan diri sebagai anggota DPR di Kabupaten ini. Baik, selamat sore. Selamat bertemu kembali para pemirsa yang mungkin sempat mendengar siaran langsung Suara Fakta Hukum sore hari ini. Motivasi saya untuk menjadi bakal caleg dari Partai Kebangkitan Nusantara ini semata-mata mungkin yang selama ini yang sudah dikerjakan oleh kita punya wakil di DPR itu belum semuanya terakomodir. Oleh karena itu, dengan adanya partai baru, Partai Kebangkitan Nusantara ini, maka saya memberanikan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPRD, karena saya membaca visi misi dan anggaran dasar rumah tangga itu sesuai dengan saya punya hati nurani. Seperti itu. Apa yang Bapak hendak lakukan apabila kedepannya Bapak diakomodir sebagai anggota DPR? Kalau dipercayakan oleh masyarakat ya, kedepannya, ya kita harus lebih fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini mungkin belum diakomodir oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Katakan saja jalan ke, air minum ke, pendidikan, kesehatan, itu yang paling pokok. Kita bukan sih mengurangi yang ada sudah dikerjakan, tidak. Kita tetap. Tetapi pasti ada hal-hal yang belum dikerjakan oleh pemerintah dan aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat juga belum semuanya bisa mencukupi terpenuhi. Sehingga saya terpanggil, apabila rakyat percaya sesuai dengan mereka punya hati nurani, kalau terpilih saya akan memperjuangkan apa yang belum terjawab oleh pemerintah di Kabupaten Ende sesuai dengan program dari pemerintah itu sendiri. Saya kira itu. Bapak mewakili dari dapil mana ya Bapak? Rencananya dari dapil 3. Dari dapil 3 ya. Ya. Bapak melihat masyarakat dapil 3 selama ini seperti apa? Kalau saya melihat selama ini hanya dengan karakter masyarakat kita nih, walaupun kebutuhan mereka yang bersifat umum itu belum terpenuhi, tidak mungkin mereka mau omong. Justru itu yang kita harus bagaimana memperjuangkan itu. Walaupun mereka sudah menyampaikan sesuai dengan tahapan-tahapan di masyarakat itu, perencanaan maupun melalui pemerintah setempat, tapi kalau misalnya belum terpenuhi, ini yang perlu kita harus perjuangkan. Mereka punya kepentingan itu. Ya, saya mengharapkan masyarakat, terutama pemilih pemula atau milenial, pilihlah sesuai dengan mereka punya hati nurani. Jangan sampai memilih hanya karena ada sesuatu hal yang sebenarnya ya kasarnya seperti kita tahu bersama selama ini, bukan rahasia umum, yang orang yang punya uang jadi dia yang terpilih.
Tapi kalau wakil yang tidak punya uang itu yang tidak terpilih, itu yang juga masalah. Akhirnya pada suatu ketika setelah baru mereka menimbulkan penyesalan. Dan ini sudah sering terjadi di masyarakat. Nah, terjadi dulu sudah terpilih, baru mereka menyesal apa yang mereka inginkan, apa yang dibutuhkan tidak tercapai. Saya kira itu. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, khususnya Dapil 3, Partai Kebangkitan Nusantara dengan nomor urut 9. Oleh karena itu, pada saat pemilihan legislatif pada tanggal 14 Februari yang akan datang, supaya jangan salah pilih, pilihlah nomor urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara. Nama Benediktus Wangge dan pendidikannya yang terakhir sarjana hukum. Selamat sore Mama Afra. Ya, selamat sore Bapak yang dari Fathah Hukum. Terima kasih, kami juga sangat gembira dapat menemu dengan Mama sore hari ini. Mama adalah salah satu bakal caleg DPR Kabupaten Ende dari kaum perempuan ya, dari Partai PKN. Apa yang Mama hendak sampaikan pada sore hari ini terkait dengan pencalonan? Baik, terima kasih Bapak yang dari Fathah Hukum ya. Siap. Pertama-tama yang memotivasi saya untuk bergabung dengan PKN, yang pertama sekali saya lihat dari visi misinya, yaitu menyatukan seluruh masyarakat Nusantara yang notabene-nya sekarang sangat apa sekali ya, terpengaruh dengan suasana gambar pada konflik. PKN hadir, bagaimana dia menyatukan ya, masyarakat adat ya, kaum perempuan ya, masyarakat bawah, masyarakat atas, sehingga bisa memahami apa artinya sebenarnya Nusantara bersatu. Seperti apa yang diamanatkan oleh Gajah Mada itu sendiri. Kita mau mencapai kembali apa Nusantara itu sesungguhnya, ya. Itu di sini, sehingga saya sebagai anak bangsa, sebagai putri daerah ya, Kabupaten Ende, yang mana saya hidup di tengah masyarakat Pancasila, kebinekaannya itu yang saya membawa supaya kita tidak saling bersenggolan, tidak ada konflik di antara kita, tetap menjaga aura Pancasila yang ada di Kabupaten ini, di bumi Nusantara, yaitu sebagai pertiwi Nusantara nanti yang ada di Kabupaten Ende. Itu satu. Kemudian selain visi misinya itu, saya terpanggil juga, saya ini sudah 5 kali ya caleg ya, dari pusat maupun daerah. Saya selalu di dapil tetangga kedua, tapi kenapa kali ini saya memilih di dapil 1? Saya selain sebagai sebagai pengajar ya, sebagai aktivis, saya lebih dikenal dengan sebagai aktivis sosial ya, yang membela kaum perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum. Nah, kemarin juga saya mendapat penghargaan dari Ibu Iriani Jokowi, yaitu pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Misi saya ya untuk melihat ya kontekstual yang ada di Kabupaten ini, khususnya di Dapil 1, khususnya para caleg perempuan dan teman-teman saya yang sudah duduk di DPR. Terima kasih untuk mereka yang sudah duduk ya, tetapi saya sebagai seorang perempuan belum merasa ya tersentuh ya dengan apa yang sudah mereka lakukan ya, masih jauh dari apa yang saya harapkan ya. Oleh karena itu saya berharap ya, kalau seandainya ya saya terpilih ya, saya merasa dengan partai PKN saya membangun perempuan yang ada khususnya ya, di Kabupaten Ende. Jadi khususnya di Kabupaten Ende dulu ya, saya tidak berbicara tentang provinsi atau ini, karena saya berada di mewakili suara perempuan di Kabupaten Ende. Saya berharap perempuan di Kabupaten Ende yang pertama harus bangkit dari sisi mereka mengerti tentang hukum. Itu sangat penting. Ya, mereka bersuara apa yang harus mereka lakukan, ya, terutama yang mereka merasakan pelanggaran ya yang terjadi dari ranah yang dari dalam rumah. Saya tidak berbicara luar rumah dulu, dari dalam rumah, dari kondisi biasa rumah, baru lingkungan, baru masyarakat, baru nasional, baru internasional. Ya,
dari dalam rumah. Bagaimana perilaku, contohnya seorang bapak terhadap istri, terhadap anak, dan terhadap lingkup di dalam keluarga. Dan itu, saya berharap di PKN bisa membawakan misi menjadi satu keluarga Nusantara di Kabupaten Eta yang menyuarakan ya bagaimana hidup damai bermasyarakat Pancasila. Nah itu di sini saya berani terjun ya di PKN bersama saudara saya Lexi. Mungkin kita punya chemistry yang sama ya, membangun ND menjadi kota rahimnya Pancasila. Bagaimana kita berkoar tentang Pancasila, tetapi harus mulai dari diri kita sendiri, dari PKN itu sendiri. Nah seperti itu. Ya saya berharap dengan hadirnya kami perempuan-perempuan, kalau terpilih, ya kalau tidak terpilih itu bisa banyak ya. Kalau terpilih, saya membantu teman-teman perempuan untuk yang pertama, mereka harus berani menyatakan. Bukan tidak untuk korupsi. Korupsi itu pasti ada di mana-mana. Berani menyatakan untuk mereka berani tampil bersuara. Kalau mereka tidak bisa bersuara, tidak akan bisa pernah ada perubahan. Ya, karena pembangunan tanpa perempuan mati. Itu menurut Ibu Afra. Tapi bukan menurut saya, menurut Ibu Afra. Ya, perempuan tanpa laki-laki mati. Karena Tuhan sudah menciptakan sejoli itu dari awal, Adam dan Hawa. Ya, itu di situ. Saya meminta ya supaya semua perempuan, mari kita bergandeng tangan. Ini agak berat juga ya, saya ngomong dengan saudara-saudara saya yang laki-laki. Perempuan. Kalau untuk supaya perempuan itu bisa dapat 9 kursi yang ada tidak didominasi oleh laki-laki. Ya, ini saya mengajak ya. Tapi perempuan yang mana? Jelas perempuan yang berkualitas. Tidak sembarang perempuan. Boleh perempuan itu semua maju boleh. Marilah. Secara gentle ya. Kita fight. Saya fight di PKN itu bebas. Saya tidak mau berapa partai yang nawar ke saya, tapi saya tetap memilih saudara saya Lexi. Pak Lexi, saya fight bebas. Saya mau bebas. Saya tidak mau ini. Apapun yang terpilih nanti, siapapun yang terpilih, itu adalah berkat Tuhan untuk dia. Kalaupun saya tidak terpilih, saya bukan di situ, passion saya bukan di situ. Saya sebagai aktivis murni itu di situ. Dan bagaimana saya membangun ya perempuan yang berkualitas di Kabupaten ND. Ya untuk mereka bisa berteriak, ya berteriak tidak asal berteriak dan berkomitmen ya untuk membangun sesama perempuan. Tapi tidak untuk menjatuhkan sesama perempuan. Tidak. Saya membangun, membangkitkan ya untuk sesama bisa. Sebagai perempuan tidak boleh bisa kepala terhadap laki-laki. Harus seiring sejalan ya. Jangan sudah itu nanti timbul konflik lagi. Kebanyakan yang konflik sekarang terjadi adalah konflik rumah tangga. Dan juga perkembangan daripada kekerasan terhadap anak sangat-sangat tinggi ya. Terutama kasus insek yang sekarang ini lagi terjadi ya di bumi Kabupaten ND ini yang katanya kota Pancasila. Ya, dari mana? Saya berharap dengan hadirnya PKN sebagai partai baru untuk bisa, mari kita sama-sama meredam. Kita bergandengan tangan, tidak hanya PKN, nanti juga kita semua kali ini kita masuk bersama-sama. Ya, ini di sini. Itu saya berharap dan bercita-cita untuk menjadi ND sebagai pion. Perempuan Nusantara bisa bersuara lebih banyak lagi tentang kepentingan Nusantara yang mulai dari ND. Mulai dari ND, karena Pancasila itu dari sini sejarah itu kita sudah tahu ada di ND, rahimnya itu ada di ND, itu saja, tidak ada yang lain. Komitmen seperti apa apabila terpilih nanti? Setelah terpilih nanti, ya ini semua rencana Tuhan ya. Ya, kalau apabila terpilih lah, komitmen saya ya, membangun perempuan ya yang tertidur. Supaya bisa menyuarakan suara politiknya. Karena politik itu dari dalam rumah. Tidak ada politik itu dari luar rumah. Dia meminta contoh, saya kasih contoh, real saja. Ya kehidupan suami istri. Merengek meminta sesuatu, beli nasi kuning. Bapak ganti aku ini. Itu sudah. Merayu itu sudah. Jadi orang bilang politik, oh itu mulai sudah.
Jadi tidak ada yang begini, tidak ada. Saya juga mengajar tentang politik selama 15 tahun, jadi saya tahu benar seperti apa itu. Ya. Jadi sistem politik itu ada input, ya, ada input, ada output. Nah, kita ini sekarang dari sisi input kita. Ya, kalau sudah terpilih kita sudah ada di input itu yang menghasilkan nanti di pemerintah kebijakan. Jadi seperti itu. Jadi komitmen saya itu membangun perempuan Kabupaten Ende untuk bisa mereka menghargai hak politik mereka. Kalau selama ini masih dipengaruhi oleh laki-laki, oleh suaminya, kalau belum ini pilih si A, ya. Sebenarnya dia tahu bahwa dia punya hak politik loh, dia punya hak loh. Itu sudah ada dalam Undang-Undang 45 itu sudah ada. Dari pasal berapa tuh 27 itu sudah. Dari itu sudah masuk itu. Jadi kalau ada hak kebebasan merdeka berkumpul pasal 28 itu sudah ada. Tapi kita tidak bisa bersuara karena kita ditekan oleh pertama budaya patriarki itu sendiri. Dia terpengaruh oleh budaya-budaya itu, ya. Yang suara laki-laki di dalam rumah didengar bapak. Padahal mereka punya hak loh, suara anak harus didengar. Kita harus bisa, ya, memerdekakan di dalam rumah dulu. Jangan kita bicara soal orang lain, di dalam keluarga dulu. Kita bisa tidak demokrasi dalam rumah dulu, menghargai suara istri, menghargai suara anak. Jadi itu gender tadi. Ya, tidak bisa kita bicara lain, tidak bisa. Kita berbicara soal demokrasi, kita juga tidak melakukan demokrasi. Begitu suatu istri ngomong, hai kamu ngerti ngomong mas, itu tidak bisa bapak ya, tidak bisa. Jadi saya pejuang juga perempuan di Kabupaten Ende, saya memperjuangkan hak perempuan yang sesungguhnya, ya. Dan juga saya juga saya berteriak ya, berapa sih persen dana yang diperuntukkan untuk perempuan dari sisi anggaran? Sampai hari ini belum ada jawaban. Berapa persen? Tidak bisa menjawab. Ya. Ini yang saya mau, seandainya kalau saya terpilih dari 10% itu naiklah, tidak bisa 10-11% lah, naik cukup 1%. Kalau kita murah-murah banyak juga, nomor saya ibadahnya orang mungkin, kamu murah nih, gitu ya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Sekarang terakhir, ajakan terhadap pemilih melalui PKN seperti apa? Ya, bagi masyarakat Kabupaten Ende, ya, khususnya teman-teman saya yang sama seperti saya bagi perempuan, ya. Saya tidak mau bicarakan tentang pembedaan di sini dulu. Tapi karena saya mewakili suara perempuan, saya mengajak semua perempuan kabupaten untuk memilih nomor 9 sebagai partai unggulan untuk bisa bersuara dan memenangkan perempuan seperti saya untuk duduk di DPR. Pilih nomor 9, coblos nomor 9, ya, sehingga suara Anda didengar. Saya akan memperjuangkan Anda sebagaimana layaknya Anda seorang perempuan yang berpancasila. Saya Yohana Afra Bogoraki, ya, dari PKN, partai nomor urut 9, coblos nomor 9. Mari kita sama-sama satukan Nusantara lewat PKN yang hadir di Kabupaten Ende. Is the best. PKN is the best.